Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini ya, saya akan mencoba membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran, ya, materi kelas 11 IPA. Nah, materi ini adalah saya khususkan untuk subbab ya, persamaan garis singgung jika ditarik dari titik yang berada di luar lingkaran. Oke, kita langsung aja mulai pembahasannya. Baik, kita langsung aja ya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran ini ya ada 3 jenis ya yang harus kita ketahui. Yang pertama di sini adalah jika diketahui titik singgungnya. Jadi ada titik singgung yang berada pada lingkaran gitu ya. Dan yang kedua adalah diketahui gradien garis singgungnya, yaitu M, ya, lambang dari gradien. Dan yang ketiga adalah diketahui titik di luar lingkaran. Jadi kalau misalkan diilustrasikan, ya, yang namanya garis singgung itu kan berarti garis yang menyinggung. Nah, ada 3 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama ini adalah jika diketahui titik singgungnya. Misalkan ada lingkaran, ya, kemudian ada titik singgungnya. Titik singgungnya di sini misalkan, ya. Misalkan titik singgung ini adalah titik A, misalkan gitu ya, yaitu x1, y1 misalkan. Nah, maka titik atau garis singgung itu adanya di mana? Ya otomatis di sini, ya. Otomatis ada di garis yang warna biru ya. Nah, ini adalah garis singgungnya. Kemudian kemungkinan kedua, kalau misalkan diketahui gradiennya ya, misalkan garis kondisi misalnya gini ya, ada lingkaran, kemudian ada garis yang warna merah. Nah, garis yang warna merah ini sudah diketahui. Nah, ini adalah garis yang diketahui nantinya ya. Nah, ini diketahui M-nya, ya, M1-nya ini diketahui. Kemudian yang diminta ya adalah garis singgung lingkaran yang misalkan sejajar misalkan. Ya, kalau sejajar misalkan kita warna hijau sini ya. Nah, ini ceritanya sejajar ya. Nah, yang ditanya adalah yang ini, garis yang warna hijau ini yang ditanya, ya. Kemudian kemungkinan lainnya yang tegak lurus. Oke, ini tegak lurus, tarik lagi ke sini. Nah, ini tegak lurus. Jadi kemungkinan yang kedua, ya, yaitu yang ditanya atau yang diketahui adalah gradien garis singgungnya. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas pada materi ini, ya, adalah jika lingkaran, misalnya lingkaran ya, kemudian titiknya itu adanya di luar. Ya otomatis di sini ya kita bisa tarik ya, kita bisa tarik menggunakan misalkan warna merah gitu ya. Nah, kira-kira ini pertama dan yang ini yang kedua. Dengan menggunakan garis polar. Garis polar itu yang mana? Yang warna kuning. Ya, dari sini ke sini. Nah, ini dengan menggunakan bantuan garis polarnya. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, nah kita bahas sedikit dulu ya tentang persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya. Ya, ini ada rumusnya. Ya, rumusnya adalah seperti yang ada di layar. Ya, jadi rumusnya itu persamaan garis singgung itu tergantung dari jenis persamaan lingkarannya. Kalau misalkan persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka persamaan garis singgungnya ini. Nah, cara menghafalkannya adalah x ini kita pisahkan gitu. Ini kan x kuadrat itu kan x dikali x ya. Maka kita tulis di sini x dikali x. Tapi salah satunya ya harus kita ganti dengan x1. X1 yang di sini. Gitu ya. Kemudian y-nya juga sama, y dikali y. Y yang pertama kita ubah menjadi y1. Ya, sama dengan r kuadrat. Begitu juga sama ya dengan ini ya. X min a kuadrat. Berarti x min a, tapi salah satunya kita ganti dengan x1. Ya, begitu juga dengan yang y min b. Y min b ini kan dikuadratkan. Berarti y min b dikali y min b, tapi salah satunya kita ganti dengan y1 sama dengan r kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalnya ini bentuk umum lingkaran, nah di sini ada tambahan sedikit ya. Jadi x-nya dipisahkan gitu ya, menjadi xx gitu kan. Y-nya juga sama nih, y kuadrat menjadi y gitu ya. Ditambah dengan a per 2.
Nah, jadi A-nya ini kita bagi 2, kemudian X ditambah X. Nah, X-nya diganti dengan X1. Kemudian ini B-nya juga sama ya, B-nya dibagi dengan 2, kemudian Y-nya ya, Y ditambah Y. Y yang pertama kita ubah menjadi Y1. Ya, ditambah C sama dengan 0. Ini adalah rumus persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titik singgungnya. Ya. Nah, rumus ini harus dihafalkan karena ini adalah rumus untuk garis polarnya. Jelas ya? Jadi ini rumus-rumus ini adalah bisa kita gunakan untuk menggunakan garis polar. Ya, jadi kalau kita nanti membahas garis polar, rumus ini harus dikuasai dulu, ya, karena nanti kita akan mengerjakan menggunakan rumus ini juga. Oke ya, lanjut. Dan yang kedua, jika ada gradien. Nah, rumusnya cuma ada 2 di sini ya. Rumusnya cuma ada 2, jadi kalau bentuknya persamaan lingkarannya pusatnya 0,0, jadi rumusnya ini ya, Y sama dengan mx plus minus R akar pangkat 2 dari M kuadrat plus 1. Bedanya kalau untuk yang bentuk, ini kan bentuknya bentuk khusus ya, atau nanti bentuk umum, ya intinya adalah kita harus mencari pusatnya dulu nih. Ini kan pusatnya A, B, jari-jarinya R. Ya, M-nya juga nanti kita harus cari dulu, ya, menggunakan rumus ini ya. Jadi bedanya Y-nya tinggal dikurangin sama B, X-nya tinggal dikurangin sama A, sisanya sama. Oke, nah karena sini ada hubungannya dengan gradien, maka harus diingat lagi, ya. Kalau ingat gradien itu harus ingat sejajar. Ingat ya, kalau sejajar itu gradiennya adalah M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, nanti ada juga ya kalau misalkan garis singgungnya ini membentuk sudut ya terhadap sumbu X, maka gradiennya adalah menggunakan konsep tan ya, tan theta gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga nih ya, yaitu tentang jika diketahui di luar lingkaran ya titiknya. Oke, ini dia materinya ya dengan menggunakan garis polar ya gambarnya seperti ini. Ya, garis polar itu bahasa lainnya adalah garis kutub gitu ya. Coba dilihat, ya, jadi ada lingkaran ya seperti yang tadi sudah saya buat tadi di awal video. Sini ada garis singgung. Nah, ini yang ditanya nanti ya. Jadi menggunakan garis polar. Nah, garisnya ini rumus garis polarnya itu seperti apa? Nah, garis polarnya sama seperti rumus yang pertama tadi. Benar kan ya? Sama ya. Jadi ini harus dihafalkan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke soalnya aja ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soalnya ya. Di sini kita lihat ada soal salah satu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 melalui titik 7,1 adalah A, B, C, D. Baik. Jadi, pertama ya kita harus cek dulu keberadaan titik ini apakah benar-benar ada di luar atau berada pada garis lingkaran. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita substitusi titiknya. Ya, 7 kita gantikan, kita masukkan ke X ini ya. 1 kita masukkan ke Y. Berarti 7 dikuadratkan. Ya, 7 dikuadratkan menjadi 49. 49 ditambah dengan 1 kuadrat. Berarti 50. 50 lebih dari 25. Ya, kalau lebih dari 25, lebih dari jari-jarinya gitu ya. Jari-jarinya kan 5 nih ya, lebih dari ya. Kalau lebih dari berarti titik ini sudah dipastikan dia berada di luar. Tapi kalau dia berada pada garis lingkaran, ya, maka pasti sama dengan kiri sama dengan kanan, gitu ya. Tapi kalau dia berada pada di dalam lingkaran misalkan gitu ya, di dalam lingkaran berarti dia kurang dari, ya, setelah disubstitusi kurang dari 25. Oke, karena ini sudah kita tes tadi ya, ternyata ada di luar lingkaran, maka kita bisa menggunakan bantuan garis polar. Nah, jadi kita harus mencari persamaan garis polar terlebih dahulu. 7,1. Ya, masih ingat ya rumusnya ya? Rumusnya apa? Nah, rumusnya di sini nih. Nah, ini ya. Jadi, karena persamaan lingkarannya ini adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka persamaan garis polarnya adalah ini.
Tapi kalau misalkan di soalnya nanti ini berubah menjadi misalkan bentuk umum, berarti nanti garis polarnya akan lebih panjang. Ya, tapi intinya adalah kita harus mencari persamaan garis polarnya terlebih dahulu. Oke, kita tinggal substitusi aja 7,1 ini ke sini ya. Oke, berarti X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Berarti X1-nya kita ganti dengan 7, dan Y1-nya kita ganti dengan 1. Berarti kita dapat 7X plus Y sama dengan 25. Ya, langkah selanjutnya, garis polar ini nanti kita harus substitusi ke persamaan lingkarannya. Ya, nah ini kan supaya gampang untuk disubstitusi, berarti kita harus membuat dia menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, ternyata di sini ya lebih mudah kita buat menjadi Y sama dengan. Ya, maka ini kita buat menjadi Y sama dengan 25 min 7X. Ini persamaan yang akan kita substitusi ke persamaan lingkaran. Tujuannya apa? Untuk mencari titik singgungnya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita sekarang substitusi. Substitusi ini ke persamaan garis lingkaran. Ya, tadinya kan X kuadrat ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 gitu kan. Ya, kita substitusi. Ya, ganti Y yang ini dengan 25, yang ini ya. Kita ganti dengan 25 min 7X. Jelas ya? Oke, maka kita kuadratkan aja nih. Ya, berarti kita tulis lagi X kuadrat, 25 dikuadratkan menjadi 625, kemudian 25 dikali min 7 dikali dengan 2 adalah 350x gitu jadinya ya. Kemudian min 7 dikuadratkan hasilnya adalah 49x kuadrat. Nah, gitu ya. Sama dengan 25. Maka kita buat dia menjadi bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Kita pindahkan 25-nya dan kita sederhanakan. Oke, kita dapat 50x kuadrat min 350x plus 600. Nah, kebetulan di sini kelipatannya kelipatan 50 ya, maka bisa kita bagi dengan 50. Oke, kita bagi dengan 50. Maka kita dapatkan adalah x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan untuk mencari X1 dan X2-nya. Maka kita faktorkan, kita dapatkan X min 4 dan X min 3. Ya, maka kita dapat X1 ya sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 3. Oke, ingat ya, tujuan kita adalah mencari titik singgungnya. X1 dan X2 sudah kita dapatkan. Ingat, namanya titik aja pastikan X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, untuk mencari Y-nya itu gimana? Berarti kita substitusi titik ini, ya, si X ini, kita substitusi kemana? Ke persamaan garis polarnya. Oke, kita masukin ya, ke sini ya. Oke, kita masukkan untuk ke persamaan yang pertama ini ya. Berarti 25 dikurang 4 dikali 7, yaitu 28. Berarti kita dapat adalah min 3. Kemudian, ya untuk X sama dengan 3 juga sama ya, kita substitusi berarti 25 dikurang dengan 7 dikali dengan 3, yaitu 21. Hasilnya adalah 4. Maka di sini kita dapat titik singgungnya adalah untuk 4 yang tadi ya, 4, min 3 dan 3,4. Setelah kita dapat titik singgungnya, ya, titik singgungnya ini kita substitusi lagi ke persamaan garis polarnya ini ya, garis singgungnya. Kita masukin ke sini. Oke, kita masukin ke rumus yang ini ya. Oke, untuk yang 4, min 3 kita gunakan X1X yang tadi ya. Kita tinggal substitusi aja, maka kita dapatkan garis yang pertama adalah 4X min 3Y sama dengan 25. Kemudian untuk 3,4. Nah, 3,4 ini kita substitusi ya. Maka kita dapatkan 3X plus 4Y sama dengan 25. Maka jawabannya adalah ada 2 ya. Seperti ilustrasi gambar di awal video tadi, ya ada 2 jawaban. Maka jawabannya adalah yang mana? Yang C. Jawabannya yang C. Ya. Wah,
Ini kayaknya panjang banget gitu ya pembahasannya. Ada nggak cara gampangnya? Kalau misalkan soalnya pilihan ganda, ya perhatikan, cara yang paling gampang adalah kita hanya substitusi ya titik ini cara gampangnya ya. Nah, substitusi titik ke setiap opsi jawabannya ya. Jadi kita gantikan gitu ya. X-nya kita ganti setiap X di sini kita ganti dengan 7 dan Y di sini ya kita ganti dengan 1. Oke. Sekarang kita coba dulu untuk yang opsi A ya. Berarti kan ini kita kasih 7 ya. 4 kali 7 28. Ditambah 3 kali 1 3. Hasilnya 25 enggak? Enggak kan? Salah. Berarti jawaban bukan A. Yang B berarti kita kali 7 berarti 21 dikurang 4 kali 1 berarti 4. Hasilnya 25 enggak? Oh, enggak ya? Berarti bukan. Nah, kita masukin lagi ke sini. Berarti 3 kali 7, 21, ditambah 4 kali 1, 4. Hasilnya 25 enggak? Oh benar, maka jawabannya adalah 25. Jadi jawabannya adalah yang C. Jelas ya? Jadi cara mudahnya ketika didapatkan soal pilihan ganda, caranya seperti ini. Tapi ya, kalau misalkan soalnya dalam bentuk esai, ya langkahnya tadi ya. Pertama harus mencari garis polarnya dulu, kemudian garis polarnya kita substitusi ke persamaan lingkarannya, kemudian kita cari X1 dan X2-nya, kemudian intinya kita mencari titik singgung. Ya, kalau misalnya titik singgungnya sudah kita dapatkan, langsung masukin ke rumus yang awal, yang ini ya, yang checklist 2. Oke, bisa ya?